Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Ece Subgs. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang dikirim dari seseorang yang namanya sudah saya samarkan. Kisah ini semacam panggilan hati, panggilan jiwa dan raga pada suami tercinta yang mengais rejeki di negeri jiran Malaysia, yang tiada kabar beritanya lagi sampai saat ini. Dengan diceritakannya kisah ini, semoga Sang Arjuna tergerak hati untuk pulang demi anak sematawayang, buah kasih dari hasil perkawinan mereka. Kita langsung saja ke TKS alias tempat kejadian sesungguhnya. Aku biasa dipanggil Nisa. Aku adalah seorang ibu rumah tangga, menjalani bahtera rumah tangga bahagia bersama Aryan serta buah cinta kami yang masih kecil, Putri Sanggara Dewi. Untuk menopang kebutuhan ekonomi keluarga yang serba kekurangan, aku harus rela bekerja sebagai penjual jasa, yaitu antar jemput anak sekolah TK. Bila mentari mulai menyingsing, aku mengayuh becak untuk mengantar anak-anak sekolah TK itu. Aku juga berprofesi sebagai penjual bakso di daerah Pesanggaran. Namun hasilnya kurang menyukupi kebutuhan hidup kami. Aku pun mencoba merambah pekerjaan lain. Bila senja hari, aku berangkat ke Siliragu, Jawa Timur untuk menjual gorengan hingga jam 9 malam. Itulah aku memiliki multi pekerjaan, namun penghasilanku tetap pas-pasan. Tapi apapun bentuknya, ku jalani dengan senang hati, walau ku tahu pekerjaan-pekerjaan itu selayaknya dikerjakan suami pada umumnya. Namun demikian, keadaanlah yang membuat tugas dan kewajiban kami harus tertukar posisi. Karena kami ingin mengubah hidup yang lebih baik, suamiku Aryan yang telah lama menganggur itu bertekad untuk bekerja menjadi TKI ke Malaysia. Demi untuk mendorong keinginan suamiku, aku pun meminjam uang ke bank. Setelah dapat uang itu, akhirnya Aryan pun bersiap-siap untuk meninggalkan kami pergi ke Malaysia. Artinya, aku harus melepas kepergian suami yang sangat kucintai, walaupun sebelumnya aku harus bekerja keras untuk menggantikan posisinya dalam mencari nafkah. Namun sekarang, aku pun harus lebih kerja keras lagi untuk melakukan semuanya demi anakku Putri. Tapi biarlah semua itu kulakukan dengan hati ikhlas, karena aku sangat mencintai suami dan anakku melebihi apapun yang ada di dunia ini. Tapi kini rasa tak ingin berpisah begitu kuat. Walau aku sadar aku tak boleh mengikuti perasaanku, kondisi ekonomi rumah tangga kamilah yang megap-megap. Dengan terpaksa harus merelakan kepergian ayah dari anak sematawayangku. Itu demi untuk kelangsungan hidup masa depan kami yang lebih baik. Tak kusangka ternyata kepergiannya itu untuk yang terakhir kalinya aku melihat wajahnya yang tampan. Terakhir pula untuk menghisap bau parfumnya. Dan tak kuduga kepergiannya akan hilang dari kehidupan kami untuk selamanya, yang akan menggoreskan rasa benciku pada setiap kaum lelaki. Pagi itu kami akan melepas kepergian suamiku tercinta. Di ruangan tengah, ketika aku sedang menyiapkan tas besarnya, aku melirik mereka berdua. Aryan mendekap Putri dengan terus menciuminya. Aku menatap anakku di dekapan ayahnya dengan penuh rasa iba
disertai perasaan hatiku yang tercabik-cabik. Putri tak tahu kalau ayahnya akan pergi jauh, jauh sekali. Dengan sikap yang polos, ia melontarkan pertanyaan. Ayah mau kemana sih? Ayah mau pergi, nak. Tidak jauh kok. Nanti ayah belikan boneka buat Putri ya. Bujuk Aryan tergagap-gagap, menahan rasa sesak di dadanya. Tak henti ia menciumi Putri. Benarkah ayah? Jangan lama-lama ya ayah, harap Putri dengan nada datar. Ia belum mengerti hitam putihnya kehidupan. Ia tak tahu pula kalau pernyataan ayahnya malah akan menjadi sebaliknya, dan kata-kata ayahnya akan menjadi sebuah janji yang akan ditagihnya dalam waktu yang tak terbatas. Benar putriku yang manis, jangan nakal ya, harus menurut sama ibu ya. Aryan memicik hidung Putri, lalu ia melepaskan Putri dari pangkuannya. Aku tak sanggup harus melihat adegan yang mengharu biru dan membuat dadaku tercabik-cabik. Ada rasa sesah menggelayuti pikiranku, menyesal mengapa aku harus mengizinkan ia pergi. Ada semacam firasat yang tidak enak dengan kepergiannya. Selama ini, walaupun ia harus seharian di rumah mengasuh anak kami, aku rela. Dan aku bahagia asal jangan ia tinggalkan aku dan anakku yang masih membutuhkan kasih sayangnya. Masih terbayang ketika aku mau menarik becak langganan anak-anak sekolah TK. Suamiku dan Putri biasanya duduk di teras sambil melambaikan tangannya menjelang senja ketika aku pulang kerja seharian. Rasa letih dan lelahku terobati ketika Putri sudah menungguku di teras rumah, duduk di kursi sambil memeluk boneka, sementara suamiku tengah sibuk di dapur memasak nasi, lalu mempersiapkannya di meja makan. Tak lupa ia menyediakan air hangat untuk mandiku. Memang tugas kami terbalik, tapi kami senang dan bahagia. Aku mendekati mereka dan aku menyerahkan tas besar milik suamiku. Aryan sekali lagi mencium pipi Putri tak henti-hentinya. Lalu ia mencangklong kedua tas besar miliknya. Perlahan-lahan Aryan melangkahkan kakinya. Kedua tangannya penuh dengan beban yang dibawanya. Kami mengikutinya sampai di teras depan. Ketika sudah beberapa meter jaraknya, Aryan menoleh ke arah kami dengan wajah yang sangat sedih. Lalu ia melambaikan tangannya. Kami membalas lambaian tangannya. Putri berteriak pada ayahnya, "Ayah, jangan lama-lama ya." "Tentu sayang, ayah pasti cepat pulang," balas Aryan sambil tetap melambaikan tangannya. Lalu ia menatapku dengan pandangan sayu. Tapi ketika Aryan sudah sampai di bibir jalan, Putri berlari mengejarnya. Ia menangis meraung-raung dan merenggut tas ayahnya. Kulihat air mata Putri berhamburan dan menetesi rumput-rumput segar nan menghijau di halaman rumah kami. Aryan pun berbalik. Ia kembali memangku Putri. Aryan mencoba membujuk Putri dengan alasan ia akan pergi sebentar saja dan akan kembali secepatnya. Tampak Aryan menahan tangis. Aku pun demikian. Tapi aku harus tampak lebih kuat dan tegar daripada anakku. Ya Tuhan,
Aku benar-benar tak sampai hati melihat anakku harus kehilangan ayahnya. Karena kepergian Aryan kali ini bukan untuk waktu yang sebentar. Bila kepergiannya menuju kota lain atau pulau lain yang ada di wilayah Indonesia, mungkin aku tak akan terlalu sesedih ini. Tapi ia akan pergi menuju negara lain yang sewaktu-waktu bila terjadi hal yang tak diinginkan menimpa kami, akan sulit untuk menghubunginya dan tidak mungkin akan segera pulang karena masih terikat kontrak kerja. Putri masih di pangku ayahnya. Lalu Aryan memberi tanda agar Putri segera kuraih dari pangkuannya. Aku mengerti dan mendekati mereka. Dengan perlahan dan hati yang kutegar-tegarkan, aku segera meraih Putri dari pangkuan ayahnya. Aku tak sanggup menatap wajah Aryan untuk yang terakhir kalinya. Sengaja aku membuang muka untuk menghindari tatapan mata Aryan. "Mama, jaga anak kita baik-baik ya," pinta Aryan padaku. Aku hanya menganggukkan kepala, tak kuasa untuk mengeluarkan kata-kata. Tenggorokanku tersekat seperti ada sesuatu yang mengganja. Tiba-tiba sebuah mobil angkutan berhenti. Arya naik mobil itu. Sebelumnya ia masih melambaikan tangannya pada kami. Lambaian tangan yang terakhir. Pada bulan pertama, kiriman uang pun aku terima dari Aryan. Tapi aku tetap bekerja jadi penjual bakso, gorengan, dan menarik beca berlangganan. Dan kini aku pun menjadi ketua arisan bulanan bersama teman-teman. Pada bulan kedua dan ketiga, kiriman pun masih lancar. Tapi menginjak bulan keempat, di saat aku membutuhkan uang untuk membayar hutang di bank yang dipakai modal untuk urusan Aryan ketika mau berangkat ke Malaysia, belum lagi untuk bayar arisan dan kebutuhan sehari-hari, pengiriman mendadak berhenti. Tak aku terima uang sepeser pun. Aku berusaha mencari informasi ke sana kemari. Ketika aku mendengar kabar bahwa teman sepekerjaan Aryan yang lebih dulu menjadi TKI di Malaysia baru pulang kampung, aku pun menemui dia di rumahnya. "Suamimu telah mendengar selentingan gosip miring tentang kelakuanmu selama dia pergi. Dia mendengar kabar bahwa kau telah selingkuh dengan seorang lelaki yang disinyalir kawan dekatmu juga. Dan jangan harap dia mau mengirimmu uang lagi," ucapnya dengan nada pedas dan sinis. Astagfirullahaladzim. Telingaku bagi disengat tawon mendengar pernyataannya yang tak kuduga dari teman dekat suamiku itu. Aku hanya bisa diam membisu. Percuma saja kalaupun aku harus menjelaskan pada teman suamiku itu bahwa semua itu hanya sekadar kabar burung yang dihembuskan oleh orang yang tidak suka padaku. Karena ia pun mungkin tak mau tahu atas apa yang terjadi pada diri kami. Aku kembali ke rumah dengan harapan hampa. Jiwa ragaku terasa remuk redam. Tiada lagi yang dapat aku perbuat selain menangis dan meratapi nasibku ini. Tapi yang paling menyakitkan hatiku, siapa yang telah tega menaburkan dan mengabarkan fitnah keji itu pada suamiku di Malaysia, sehingga Aryan sudah kehilangan kepercayaan padaku. Sudah tentu ada pihak-pihak lain yang tidak suka melihat kerukunan rumah tanggaku terjalin dengan baik. Oh Tuhan, bukakanlah pintu hati suamiku agar ia tak mudah percaya pada apa yang belum tentu kebenarannya. Bulan-bulan berikutnya, kudengar Aryan malah mengirim wesel buat orang tuanya saja. Luka hatiku bak disiram air garam semakin parah. Tak ada kabar berita, tak sepeser pun ia mengirim uang untuk kami yang jelas-jelas masih menjadi tanggung jawabnya sebagai suami dan ayah dari anaknya.
Kini sakit hatiku semakin bertambah parah. Selain pada Aryan, juga pada orang tuanya yang mengambil keuntungan dari problem rumah tanggaku yang diambang kehancuran. Orang tua Aryan seperti dengan sengaja melempar kail di air kolam yang butek. Sungguh tak punya hati nurani menurutku. Ya Tuhan, mengapa kami mengalami nasib seperti ini? Mengapa kebahagiaan kami kau renggut dengan begitu cepat? Bila malam tiba, aku menangis di dalam kamar ketika menatap wajah anakku yang tidak berdosa itu tertidur pulas. Dan ia harus mengalami nasib yang begitu pahit. Tidak sepantasnya anak sekecil itu harus menanggung beban penderitaan yang memang belum pantas ia terima. Air mataku banjir membasahi bantal dan gulingku. Hatiku menjerit merasakan penderitaan dan kepiluan yang pedih tiada taranya. Hatiku mulai goyah, bukan goyah karena cintaku luntur pada Aryan, tapi goyah karena kehilangan kepercayaan pada suamiku sendiri. Dan ia pun sudah kehilangan kepercayaannya kepadaku, menganggap bahwa aku sudah tak setia, telah menodai keutuhan rumah tangga. Perlakuan Aryan dan orang tuanya yang tak mau tahu, yang mengakibatkan penderitaan panjang buatku dan anakku. Terkadang terbersit di dalam benakku untuk mengakhiri semuanya, mengakhiri hidupku. Tapi jika aku melakukan bunuh diri, maka akan tamatlah riwayatku. Bagaimana pula dengan nasib anakku kelak? Kehilangan ayahnya saja, jiwanya sudah terguncang. Apalagi jika aku melakukan hal yang sangat bodoh dan tolol, maka akan hancurlah hidupnya, memporak-porandakan masa depannya. Pada kesempatan lain, dorongan ingin mengakhiri hidupku menyerbu lagi. Aku membayangkan jika meloncat dari gedung tinggi atau bergantung diri dengan seutas tali pada pohon rambutan yang ada di halaman rumahku, akan berakhir segala penderitaanku, akan tuntas problem hidupku. Perbuatan yang sia-sia. Setan akan menari-nari kegirangan karena ia berhasil membujukku untuk menjadi temannya di neraka jahanam kelak. Seketika kesadaranku untuk bertahan hidup lahir kembali ketika aku ingat putri anakku. Siapa yang akan memelihara dan menjaga anakku nanti? Sudah pasti jika hal itu aku lakukan akan menambah panjang penderitaan anakku, selain akan mengganggu perkembangan jiwanya. Terkadang pula ada semacam dorongan yang berbisik di hatiku agar aku melakukan perbuatan yang lebih jauh lagi, seperti yang sering dilakukan perempuan-perempuan kota dalam tayangan sinetron, yang jika mengalami goncangan-goncangan hidup yang melanda dirinya, ia akan mencari uang dengan jalan pintas, pergi sore dan pulang subuh untuk memuaskan kaum lelaki hidung belang, dan mencari kepuasan diri sendiri. Sebuah pelarian yang sangat aman tentunya. Tapi kini hidupku sudah kacau balau, sudah mendekati frustasi. Tipis sekali jaraknya di mataku antara yang namanya sabar dan frustasi. Pada satu sisi, aku sangat menyintai Aryan. Di sisi lain, aku sangat benci karena ia mudah terhasut oleh sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Orang tuaku mulai mendengar kabar tentang problem rumah tanggaku. Mereka menyarankan agar aku kembali pada mereka. Akhirnya, aku dan anakku juga semua barang kuboyong ke rumah orang tuaku di daerah Kaliagung, Jawa Timur. Bila malam tiba, hatiku selalu resah dan gelisah, merasakan semua derita yang menimpaku. Serta aku selalu memikirkan nasib anakku yang masih kecil, karena ia pun selalu mengigau, memanggil nama ayahnya di sela-sela tidur lelapnya. Aku pun diserang perasaan was-was bila menghadapi pertanyaan-pertanyaan
mengenai keberadaan ayahnya yang tidak kunjung pulang. Aku berbaring lesu di ranjang kayu sambil memeluk anakku. Rasanya aku tak memiliki tenaga lagi untuk meneruskan hidup ini. Terasa aku seperti dikerangkeng oleh kemelut penderitaan yang tiada hentinya. Kekhawatiran dan rasa was-was itu kini memuncak ketika sang buah hati melontarkan pertanyaan yang sama tentang keberadaan ayahnya. Ia menatapku dengan tatapan yang merobek-robek hatiku. "Kapan ayah pulang, Bu?" Demi mendengar kata-kata belahan jiwaku, aku tak kuasa untuk menahan air mata yang membasahi pipiku. Aku pun memeluk wajahnya dengan sangat erat. "Ibu, kenapa menangis?" Pertanyaan Putri semakin mengiris-iris hatiku. "Ibu gak apa-apa kok sayang." "Baiklah sayang, ibu janji ibu akan berangkat untuk mencari ayahmu. Tapi Putri juga harus janji jangan nakal ya bila ibu pergi. Dan juga jangan bilang siapa-siapa kalau nanti ibu harus pergi." Sambil mengulas senyum, Putri hanya bisa menganggukkan kepala, pertanda setuju jika aku pergi untuk mencari ayahnya. Untuk sementara, aku hanya bisa berjanji karena aku tidak tahu harus pergi kemana untuk mencari ayahnya. Dan aku pun tak mungkin bisa menyusulnya. Walau aku tahu ayahnya bekerja menjadi TKI di Malaysia, tapi keadaan dan kenyataannya sudah lain. Aryan tak mungkin kembali ke rumah untuk melihat anaknya karena Aryan sudah termakan hasutan orang-orang yang tidak suka melihat hidup kami bahagia. Pada malam-malam berikutnya, aku bersujud dan berdoa pada Allah agar suamiku kembali pada kami. Tak mengapa jika ia tidak suka melihatku, karena sudah tidak percaya pada kesetiaanku. Namun setidaknya ia mau kembali untuk sekadar menengok anaknya yang sangat membutuhkan kasih sayang seorang ayah. Karena biar bagaimanapun, anakku adalah darah dagingnya. Ya Allah, jawaban apa yang harus kuberikan pada anakku ketika ia bertanya padaku, "Kapan ayah pulang, Bu?"